Siapa suruh masuk sini jadi ustadz sekalian ditanya. Silakan Bang Juma. Kemiut Bang Juma. Oh, sorry. Ini saya terusir dari TikTok tadi, jadi saya nggak ngikutin. Kita bahas apa ini rupanya? Apa yang perlu kita uraikan? Ini memotivasi ada kita saudara kita Pak Wayan ini gitu loh. Oh. Bahwa orang tuanya tuh Hindu gitu, pernah menarik dia kembali, kamu kembali ke Hindu aja, di Ka'bah itu ada berhala loh. Gitu loh, itu ada komunikasi di sana. Itu kira-kira intinya Pak Juma. Oh iya, baik. Jadi gini, saudara saya ya, sama seperti yang saya uraikan tadi. Iya. Terkait dengan orang tua kita yang seperti bukan Pak Wayang yang dulu pernah dialog dengan debat dengan saya ini. Oh, bukan Pak Ustadz. Bukan. Iya, jadi ada beberapa pendapat ya tentang orang-orang yang meninggal belum sempat masuk Islam. Yang pertama terkait dengan orang yang mati dalam keadaan belum pernah mendengarkan Islam. Beberapa ulama mengatakan mereka itu masuk surga. Seperti misalnya As-Suyuti rahimullah, beliau berkata bahwa para imam Asy'ariyah yang termasuk ahlul kalam ya, dan ahlul usul serta beberapa ulama fikih mazhab Syafi'i, itu mereka berpendapat bahwasanya orang mati dalam keadaan belum pernah mendengarkan Islam itu dahalal jannah, mereka masuk ke dalam surga. Ya, sebagian ulama juga memahami bahwa anak-anak kecil orang musyrik itu mati masuk surga. Karena mereka itu belum tahu hukum. Itu mayoritas ulama itu berpendapat seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang berpendapat bahwa orang yang mati dalam keadaan belum pernah mendengarkan Islam itu dia juga mengatakan masuk neraka. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat mereka ini ya itu tidak dijadikan sebagai pokok di dalam kehidupan umat Islam, dalam arti kata tidak dijadikan sesuatu yang menjadi kaidah utama. Ya, bukan menjadi satu hal yang wajib untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Kita belum sampai kepada hujah yang seperti itu secara mutlak atau secara umum. Ya, adapun secara umum dalam kaidah-kaidah yang ada di kitab-kitab yang dipahami teman-teman dalam pesantren, itu wajib meyakini bahwa Allah di akhirat tidak akan mengasap orang yang belum sampai kepada Islam. Itu secara umum. Nah, adapun secara khusus, secara individu, hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Ini semua berkaitan dengan balasan dan hukuman di akhirat. Sedangkan hukum di dunia itu diterapkan berdasarkan apa yang nampak. Oleh karena itulah kemudian anak-anak kafir ketika dia kecil ataupun orang gila ketika dia kafir di dunia ini diberlakukan hukumnya sebagaimana hukumnya orang kafir, kan gitu ya. Orang gila, anak-anak kecil ketika dia kafir, ya dia diberlakukan sebagaimana orang kafir di dunia. Tapi terkait dengan itu di hadapan Allah, siapa yang tahu? Itu terkait dengan apa? Hak prerogatif Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian terkait dengan pembahasan mengenai nasib orang yang belum pernah mendengarkan Islam atau yang sudah pernah mendengarkan Islam tapi tidak mendapatkan kajian-kajian yang betul-betul inti daripada Islam, yang mereka tahu hanya ulasan luarnya saja. Itu adalah permasalahan ijtihad yang kemudian banyak dibahas oleh para ulama. Namun bahasan ini sekali lagi saya katakan tidak termasuk dalam pokok agama, bukan masalah usuluddin, dan juga bukan juga terkait dengan ijma. Oleh karena itu hal-hal seperti ini tidak ada dibahas di dalam kaidah-kaidah kitab akidah yang kita kenal. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat tentang menyatakan bahwa nasib mereka itu ya terserah kepada kehendak Allah. Dan saya ada di situ kebetulan. Karena saya nggak bisa kemudian mengatakan hal ini
Ya karena yang di Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu, mereka yang kemudian dibahas di situ kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya itu merujuk kepada orang-orang terdahulu dan orang yang memang betul-betul sudah didakwai, udah apa istilahnya ya, udah diperangi disebabkan karena balik memerangi, diperangi dengan Al-Qur'an, tapi tetap mereka itu tetap kekeh dalam pendirian, bahkan balik memusuhi Islam. Nah, di luar daripada itu, saya katakan nasib mereka tergantung kepada keputusan sang raja, sang maharaja, Al-Malik. Itu bukan keputusan kita. Jadi kita nggak usah berputus asa bahwasanya orang tua saya sudah di neraka. Jangan berputus asa. Kenapa? Kalau kita mengikuti arah pemikiran ke sana, maka kita akan masuk ke dalam kondisi di mana kita lemahkan diri kita di dalam beribadah. Dan itu pasti saudara saya rasakan. Iya, betul. Ya kan? Karena sebagai seorang anak tidak akan mungkin kemudian ridha orang tuanya disiksa di neraka. Betul. Nah, kalau sudah dipaku mati dalam benak bahwa orang tua saya tidak akan masuk ke dalam neraka, ya berarti itu urusan Anda dengan Allah. Iya. Bagaimana Anda berpikir negatif terhadap pencipta kita yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Betul. Ngerti kan? Karena kenapa? Pemahaman saya selama saya belajar Islam, ada hal-hal prinsip yang kemudian menjadi satu kekhususan bagi saya pribadi untuk mengetahui bahwa ini adalah batasan-batasan rahasia Allah. Dialah yang mengetahui. Sementara yang diberikan pengetahuan tentang kita hanya sedikit. Termasuk tentang ruh. Itu. Kita setiap saat mengetahui, begitu kita bangun tidur, kita tersadar, kita hidup dengan karena adanya ruh. Tapi kita nggak akan pernah bisa memahami itu. Kenapa? Ada tabir yang membatasi tentang pemahaman kita akan ruh. Meskipun sejak kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat, kita tidak pernah berpisah dengan ruh. Kalau orang tua, dia melahirkan kita, dia sayang kita, dia cinta kita, apapun diserahkan, bahkan nyawanya pun dia serahkan untuk kita. Tapi kita terkadang terpisah, ya kan? Sehari kadang kita ke kantor, sehari kadang kita di kampus. Begitu sayangnya kita kepada anak atau orang tua, tapi kita kadang terpisah. Tapi ingat, jasad dan roh tidak pernah terpisah. Tapi apakah kita tahu roh itu apa? Enggak kan? Sama sekali. Subhanallah. Itulah Allah. Kita nggak bisa kemudian menerka-nerka bahwasanya begini. Tidak. Allah keilmuannya tidak bisa dibatasi. Apa ini Bang Jumba nggak bisa hampir sama dengan paman Nabi Abu Talib? Hampir sama ya? Ya kan, kepada mereka belum, dia musim dia kaum yang hidup di masa fatrah. Itu yang saya katakan. Tapi kalau untuk saya mengatakan mereka selamat, itu urusan Allah. Betul, setuju. Bukan urusan saya. Setuju. Itu urusan Allah. Tapi yang saya tahu, mereka hidup di kalangan orang-orang yang tidak datang kepadanya Nabi. Masa fatrah. Ya kan? Masa fatrah. Nah, bisa jadi, Bang Handi, bisa jadi kita yang diberi amanah untuk menyampaikan meski satu ayat, kita tidak lakukan sehingga orang-orang ini mati dalam kekufuran. Sekarang siapa yang berdosa? Dan tidak menyampaikan. Karena tidak menyampaikan. Makanya kristolog itu harus ada. Kristolog itu harus regenerasi. Jangan berhenti. Harus ada yang menyampaikan. Kasihan teman-teman kita. Makanya saya di beberapa forum saya katakan, sehebat-hebatnya narkoba merusak generasi, misi mereka jauh lebih hebat daripada narkoba. Iya, betul. Nah, maka kita harus bangkit menyampaikan itu. Fala tuti'il kafirina wajahidahum bi jihadan kabira. Itu konsep Bang Handi. Itu konsep. Maka siapapun kita, saya nggak ngerti Quran, saya tidak paham Bible. Oke. Kalau Anda tidak paham Quran, minimal Anda bisa baca. Saya belum bisa baca. Kalau Anda belum bisa baca, mau terjun ke dunia kristolog, berhenti dulu. Belajar dulu baca. Jangan seperti orang yang sekarang ini muslimah, ngaku muslimah, nantang saya berdebat. Ibu Yuni itu. Nah, itu akibat apa? Rasulullah mengatakan, bahkan Al-Quran mengatakan, berdebat itu harus ditinggalkan karena akan
memboroskan hati gitu. Betul. Itu kalau berdebatnya dengan sesama muslim. Tapi kalau berdebatnya dengan orang lain, dengan non muslim, ada kaidah tersendiri. Kita nggak bisa sembarangan serampangan kemudian asal-asal tahu lantas kemudian kita langsung ikut berdebat. Tidak. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Itu perintah. Gak bisa kita ragukan itu. Itu perintah. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan pernah kau berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara-cara yang baik. Iya, betul. Nah tuh. Jangan pernah berdebat kecuali dengan cara yang baik. Tapi ada pengecualian. Setelah kita sudah bisa membedakan antara hak dan batil, Allah memberikan solusi. Illal ladina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum. Melainkan dengan cara baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Coba. Kita ada solusi. Lalu bagaimana ceritanya kita ingin mengajarkan kepada mereka yang zalim kalau kita baca kitab sendiri nggak bisa. Betul. Yang ada kemudian ketika iblis sudah bekerja, ya, iblis sudah bekerja, maka yang ada di dalam benak batin manusia itu adalah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contoh, sahabat saya setelah mu'alaf, yang paling berat itu adalah melaksanakan sholat. Benar kan? Betul. Itu yang paling berat itu. Tapi kalau angkat galon sampai 50 galon bisanya kita angkat. Iya. Tapi giliran mendengarkan qomat, ya, atau mendengarkan sholat, as-sholatu khairum minan naum. Hanya segelintir batin yang bisa tertarik untuk melangkahkan kaki ke masjid. Berat sekali. Iya. Berat. Itu kenapa sebabnya? Ya karena itu tadi. Kita itu cenderung kepada sesuatu yang kemudian membolak-balikkan hati. Nah, kalau hal ini sudah berat, kemudian kita bertemu dengan ajaran yang mengaku dirinya sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang mereka ini adalah anak-anak Tuhan, mereka dijamin surga, mati nggak ada siksaan kubur, langsung ke surga. Bertemu dengan orang kayak begini, selesai, Pak. Selesai. Oleh karena itulah saya berpesan, penghandi berpesan, teman-teman kita berpesan, jangan pernah sok-sokan ikut debat agama kalau belum bisa membedakan antara hak dan batil. Setuju. Karena yang batil itu terkadang nampak hak. Yang batil itu terkadang nampak baik. Iya, betul. Coba. Siapa yang tidak tergugah ketika dikatakan, kasihilah sesamamu manusia lebih dari engkau mengasihi. Wah, itu adalah petua yang paling indah. Iya. Iya kan? Wah, cantik sekali nih nasihatnya. Sementara yang saya temukan di Al-Quran, perangilah mereka dimanapun kau dimanapun, bunuhlah mereka di mana saya kau jumpai mereka. Orang-orang yang belum bisa membedakan hak batil, baca Quran kemudian membaca kitabnya orang lain, wow, keren. Iya. Itu satu. Kebalikan, kalau mereka baca kitab-kitab yang sudah 17 tahun ke atas, itu gimana ceritanya? Mereka bisa menjadi penghujat. Kalau dia tidak memahami kaidah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Illal ladina zalamu minhum. Kecuali orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, jangan lantas kemudian, saya cari yang zalim aja biar saya ini debat mereka. Meskipun saya tidak tahu Quran, yang penting saya. Enggak begitu kaidahnya. Tidak begitu kaidah. Kenapa? Karena Allah menganjurkan begini. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Maka jangan engkau mentaati orang-orang kufur. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau mendengarkan mereka. Jangan kau dengarkan seruan-seruan mereka. Tatkala itu terkait dengan akidah. Dan berjuanglah, lawanlah
terhadap mereka dengan perjuangan besar, semangat juang yang besar, perjuangan yang dahsyat, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mau ikut dialog, berdebat, ya harus memahami Al-Quran. Paling tidak bisa baca. Itu dulu. Tapi kalau sudah masih taraf bisa baca, saya katakan, jangan dulu ikut berdebat. Meskipun kaidah tadi, mungkin saja kita yang salah. Karena kita tidak menyampaikan risalah kenabian, kita tidak menyampaikan Al-Quranul Karim. Bisa jadi nanti kita yang dituntut. Kan ada perintahnya. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kenapa kamu lakukan? Sehingga tetanggamu itu mati dalam kekufuran. Kan gitu. Ya. Oleh karena itulah kemudian, ya kembali kepada sahabat saya. Mari yuk serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang kemudian menjadi hakim terhadap apa yang terjadi kepada orang tua kita. Jangan pernah mengundi nasib. Jangan meratapi nasib. Percayakan kepada Allah, pasti memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gitu Bang Hadi. Ya, ini gara-gara saya diusir dari TikTok ini. Ada lagi, sebentar itu kita bahas. Ada dulu dari teman kita Pak Yunus dari Amerika mau bertanya. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Ustaz Juba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi saya mendengar kayaknya Bang Hadi menceritakan ibunda, saya cuma ingin tahu jelas saja, ibundanya Pak Wayan, apakah benar dulu pernah beragama Islam lalu murtad hingga meninggal? Mohon di itu apa? Betul sekali saudaraku. Jadi beliau seperti itu, almarhumah, terlahir secara Islam, kemudian menikah dengan bapak saya, ikut masuk agama Hindu sampai akhir hayatnya. Walaupun sudah kami untuk usahakan untuk kembali ke Muslim, tapi rupanya beliau sudah terlalu nyaman dengan agama Hindunya. Jadi sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan Hindu begitu, Pak. Allahu Akbar. Ya, tapi semoga kita nggak tahu ya apa yang terjadi di saat-saat terakhir. Mudah-mudahan beliau mengakui Islam atau memeluk agama Islam paling tidak sebelum azal menjemput. Ya itu aja harapannya yang terjadi. Iya. Jadi beda ceritanya ya Ustadz Zuma. Jadi beliau pernah beragama Islam lalu pindah agama gitu ya. Ya. Tapi semua rahasia Allah yang Maha Tahu. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yunus perkembangan saudara kita di sana? Alhamdulillah, Deng. Baik, bagus ya. Saya mau ntar kalau ke daerahnya dekat Bu Sumangkut itu ada gereja yang. Sudah sholat Jumat belum di sana? Belum. Mana? Sudah sholat Jumat? Belum, 2 jam seperempat lagi. 2 jam setengah lagi. Oke. Ya. Kalau bisa nanti habis sholat Jumat cari mualaf dong untuk kayak kemarin buat ngobrol live gitu. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kalau jumpa saya wawancara. Mudah-mudahan Bang Andi masih on. Waktu itu ada tapi lagi bahasan seru. Ada diskusi Bang Zuma sama orang Kristen. Tadinya saya tunda gitu. Nggak saya lakukan. Nanti mengganggu soalnya. Insya Allah 1 jam ke depan kah? Dan santai aja dulu menunggu Pak Yunus dari Amerika ya. Sholat Jumatnya di sana ya teman-teman. Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan jumpa dan bisa wawancara gitu kayak dulu ya. Ya, makasih. Makasih Pak Yunus. Silakan hati-hati di jalan menuju masjid. Ya, insya Allah. Baik, kembali ke topik. Ada yang mau sharing? Silakan. Ya, silakan Mbak Rata, present, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sama Gedein dikit suaranya Pak, agak naikin dikit. Ya, saya mau nanya aja nih buat para ulama, para ustadz. Kan ada diberitahukan bahwasannya pada akhir zaman nanti menjelang masuk ke
surga atau neraka itu kan Rasulullah memberi syafaat pada orang yang beriman walaupun sebiji jarak. Apakah orang yang pernah murtad begitu termasuk? Karena kan dia pernah beriman ya, walaupun sedikit. Mungkin karena diganggu dengan godaan dunia jadi murtad. Itu kan termasuk pernah beriman sedikit. Bagaimana Ustaz dengan hal seperti itu? Itu aja maksudnya pertanyaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan, ya silakan Pak, mudah-mudahan dipahami nih, silakan. Iya. Jadi terkait dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, kalau poin syafaat ini kan Rasulullah itu menceritakan diberikan kemampuan kemudian untuk mendoakan umatnya. Semua nabi dikasih mukjizat oleh Allah untuk kemudian mendoakan kaumnya masing-masing pada saat dia di muka bumi. Makanya dikatakan berdoalah dalam namaku maka aku akan mengabulkannya. Kan gitu ya. Di kitab-kitab terdahulu, di kitabnya teman lain itu berdoa dalam namaku aku pasti kabulkan. Itu Rasulullah pun dikasih. Tapi apa kata Rasulullah? Aku menyimpannya di saat nanti kelak di yaumul hisab, di mana sudah tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain daripada Allah. Aku akan memberikan syafaat kepada kaumku, kepada umatku. Itu kata Rasulullah. Jadi dia menyimpan doanya untuk kaumnya nanti pada saat yaumul hisab. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan orang yang murtad? Kembali kepada apa yang kita bahas tadi di awal. Namun, sahabat-sahabat, memang ada data di dalam Al-Quran yang mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdi, ya kalau nggak salah seperti itu, wala liyahdiyahum sabila. Jadi merujuk kepada jalan yang lurus. Dikatakan gini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dituju kepada orang yang beriman. Summa, kemudian baru dia kafir. Summa amanu, kemudian mereka itu beriman kembali. Summa kafaru, lalu kemudian kafir lagi. Ya, summa zdadu kufra. Artinya setelah dia beriman, kemudian dia kafir, murtad, lalu kemudian dia mu'alaf kemudian, lalu kemudian dia menjadi kafir, lalu di dalam kekafirannya kata Allah, summa zdadu kufra. Semakin kafir di dalam kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian teman-teman kita ini sudah memenuhi kaidah ini? Semisal orang tua daripada saudara kita, Yoman, atau teman-teman yang tadinya dipertanyakan oleh sahabat kita itu, apakah sudah memenuhi kaidah ini? Kalau sudah memenuhi kaidah ini, maka kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini penekanan-penekanan dan sudah terjadi beberapa kekufuran pada oknum tertentu. Allah tidak kasih kemudian pengampunan. Kan gitu. Ya, kita tidak menafsirkan karena kita bukan ahli tafsir. Tapi karena ketakutan kita akan murka Allah, maka kita mengatakan itu adalah rahasia Allah. Syafaat Rasulullah Muhammad SAW ketika ada kemudian iman di dalamnya, kemudian dipalingkan oleh iblis, ya itu kita serahkan semuanya kepada Allah.
Kan gitu ya. Makanya tugas kita itu adalah sebagai penyampai. Kita ini hanya sebagai pemberi nasihat saja. Kita tidak kemudian memaku-mati bahwa ini loh kaidahnya. Antum tidak beriman, antum tidak sholat, antum tidak begini, kafir. Neraka Anda. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita hanya bisa menyampaikan, biarlah hal-hal seperti itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain cerita. Ini lain cerita. Lain cerita kalau kita berhadapan dengan alladzina zalamu minhum, kepada orang-orang yang zalim di antara orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau orang yang baik-baik aja karena tidak ada pendalaman terhadap Islam yang datang kepada mereka, kemudian serahkan kepada Allah. Bukan urusan kita kemudian untuk menggali lebih jauh kemana mereka pergi setelahnya. Tugas kita adalah bagaimana menjaga generasi ini untuk membentengi diri dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih. Sekira begitu sahabat-sahabat. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, yaitu karena saya masih awam dalam ilmu yang mungkin sahabat-sahabat pernah temui ulama tafsir. Saya ini hanya kristolog jalanan, hanya bisa memberikan pencerahan sedikit untuk saya pribadi terutama. Silakan Bang Handi. Terima kasih Bang Juma. Pak Barata cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah dijawab Ustaz Juma. Sama-sama Bang. Tapi jangan sedih Pak, jangan sedih, jangan nangis. Ya kebetulan memang saya juga kan dari keturunan zaman nenek saya dulu, ada yang dari Muslim jadi murtad gitu ya. Tapi alhamdulillah kami sendiri udah Muslim semua. Cuma kan kita terkadang ingin ya untuk mendoakan gitu. Iya. Ya, keinginan sebagai keturunan, karena merasa keturunan itu menginginkan semuanya kita kalau bisa kan nanti berkumpul kembali di jannah. Ya sedihnya adalah Bang Andi, cuma dia kembali kepada tadi kan jawaban Bang, cuma kayaknya pas itu terserah kepada kehendak Allah nanti kan. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara mengenai rahasia, saya tambahkan sedikit. Rahasia alam gaib. Ya kan? Yeah. Kita tidak menutup mata dan kita tidak menutup pikiran kita untuk menelaah, mengasumsikan, menafsirkan masa-masa sebelum kita dilahirkan. Masa-masa sebelum kakek buyut kita itu dicipta oleh Allah. Mungkin mereka semuanya itu bukan muslim, bukan kufur, tapi mereka adalah orang yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang mungkin membuat Allah itu senang terhadap mereka. Insya Allah. Lalu kemudian ada gerakan dalam hidupnya, ada perbuatan dalam hidupnya yang kemudian membuat Allah itu terkagum-kagum gitu. Tapi mati dalam kekufuran. Ya kan? Nah, hadiah Allah bisa jadi keturunannya ada yang menjadi mu'alaf. Apa gunanya mereka menjadi mu'alaf? Kelak mereka ketika di jannah, kata Allah, apapun yang engkau minta akan aku kabulkan. Gimana tuh? Ngerti nggak maksud saya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itulah indahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita nggak boleh negatif kepada Allah. Ya kan? Ya, betul. Bukankah semuanya itu urusan Allah? Antum jadi mu'alaf, masuk ke jannah. Di mana hati nurani ketika Anda tidak berbisik kepada pencipta Allah, pencipta Anda, kepada Allah? Ya Rabb, apakah mungkin aku bisa menatap wajah orang tuaku? Ya kan? Anda langsung tahu. Wah, aku tahu maksud kamu ini. Tapi ini bukan berarti adalah kaidah ya. Ini bukan masalah usuluddin. Ini masalah penafsiran pribadi loh ya. Terkait dengan ilmu sufi. Ini masuk ke kerangka tasawuf. Ya. Karena biar bagaimana saya juga belajar sufisme. Ini rahasia Allah, kita tidak tahu. Tapi sebagai manusia, ya ini bisikan-bisikan seperti itu terkadang muncul. Pikiran positif terhadap pencipta langit dan bumi. Sehingga kita tidak mengatakan, wah Allah itu kejam, Allah itu radis dan sadis dan seterusnya, rasis dan seterusnya. Gak bisa berpikir kayak begitu. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Segala aspek yang kemudian kita tidak tahu, beliaulah yang tahu. Ya kan ada cerita tuh.
Kata guru saya waktu saya masih SD, di surga nanti anak-anak, kalau anda itu pingin makan mangga, baru bilang mangganya sudah ada. Lalu ada murid saya, teman saya bilang, kalau mau makan jambu monyet gimana guru? Oh iya, kalau kau pingin makan jambu monyet, baru bilang jambu, monyetnya sudah muncul. Nah, ketawa kita semua dalam kelas. Kan gitu ya. Artinya, ya itulah kebahagiaan yang dimiliki oleh ahli jannah. Kan gitu. Jadi saya kira hal-hal kayak begini janganlah membuat kita berputus asa, tapi tetap berpikir positif, berjiwa besar, dan berpikir besar tentang Allah. Saya kira gitu, sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ustaz. Bukan Ustaz. Yang Ustaz itu Bang Andi. Enggak lah, memang selalu ya, Bang Ustaz lah, selalu memang kita kan selalu menyebut Bang Suma, lebih ganteng kalau Oke Bang, silakan. Terima kasih. Mungkin ada narasumber yang lain, syukran, sama-sama. Oke, lanjut Bang Andi. Iya, saya ngopi campur masaku dulu sedikit sebentar. Silakan lanjut. Terima kasih Bang Joma. Kalau kopi campur masaku itu adalah semacam argumentasi sedikit nyentil-nyentil orang yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Kalau istilah-istilah nenekmu kiper itu artinya ini saya terangkan juga ya. Istilah-istilah nenekmu kiper itu bukan hinaan, bukan hujatan, tapi istilah-istilah kami di orang Bugis itu bahwa hal yang tidak mungkin ya mustahil. Mustahil. Tuyul bukan tahayul. Ya. Tuh. Jadi istilah-istilah kami di Bugis itu kita pakai. Nah, ini malam saya beritahu yang nenekmu kiper itu ya mustahil gitu ya. Karena nggak mungkin nenek-nenek jadi kiper. Pasti gol terus dong, kan gitu. Tuyul juga ya begitulah dan seterusnya. Jadi jangan teman-teman di luar sana lo kok berkata begini. Ini hanya sekedar intermezzo. Bangun tidur. Nah, jadi gitu. tanya ada apa? Aku bangun tidur. Nah ini Ustaz Tata juga ada di sini. Ini ada saudara kita Ustaz Tata dari. Nah tuh pakarnya sudah muncul. Iya. Ini Pak Wayan. Pak Wayan Mahendra ini Ustaz dari Hindu, kemudian ke Katolik, hampir Katolik karena istrinya Katolik, terus kemudian dia ateis. Alhamdulillah sudah bersyahadat, tapi sayang sekali orang tuanya ini belum bisa memeluk Islam terus meninggal. Nah, diedukasi oleh Bang Juma, jangan berputus asa. Ya, serahkan semua. Ini rahasia Allah kan begitu. Tetap berbuat baik, jadilah anak menjadi seorang muslim, benar-benar seorang muslim yang kapal. Mudah-mudahan Pak Wayan ini sedih loh mendengar kayak gini Pak Wayan. Saya rasa Pak Wayan juga mengalami sedih. Untuk itu jangan bersedih berkepanjangan. Karena ya serahkan semua sama yang di atas Pak Wayan ya. Iya. Kira-kira Pak Wayan. Ada yang mau disampaikan Pak Wayan? Silakan. Bang Andi, ntar Bang Andi. Ya silakan. Ada yang bertanya Bang Andi, apa itu Cukaulu? Oh Cikaulu. Cukaulu Bang, apa itu Bang? Cikaulu itu artinya bahasa Bugisnya itu Anda kurang mampu lah menandingi saya lah. Kira-kira begitulah ya. Bocah argumennya gitu ya. Bocah lah bocah. Masih bocah, Si bocah. Oh, Cukaulu gitu ya. Oh, bocah lah gitu ya. Oh, bocah. Oh, lu masih ingusan gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Apalagi nih, Batula SE. Si Batula pergi kuliah, sarjana ekonomi, pulang di kampungnya jadi Batula SE. Tapi jangan dibaca langsung. Nah, orang tuanya kaget. Ini anak gua kuliah pulang-pulang jadi Batula SE gitu. Nah, ini jangan juga. Ini istilah Bugis banyak loh ya. Ini hanya sekedar intermezzo. Ya, oke. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Masyaallah. Silakan Pak Wayan, ada yang mau disampaikan. Jadi intinya jangan bersedih berkepanjangan Pak Wayan. Iya. Alhamdulillah saya banyak sekali masukan dari Bang Juna ya. Wawasannya begitu luas, bisa membuka. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Amin. Tapi istri sekarang ya udah mualaf semua, anak-anak semua dididik dengan baik ya Pak Wayan. Insya Allah. Bahkan dulu istri saya waktu masih di Bali, beliau ditunjuk sebagai ketua
ketua mualaf di sana, ada kelompok di bawah Depak. Jadi beliau sebagai ketuanya. Mualaf itu yang anggotanya kebanyakan Pak Bang. Jadi orang-orang Bali yang nikah dengan orang-orang Jawa dan akhirnya ditinggal. Nah itu ya luar biasa itu. Jadi mereka ya, karena seperti induk kehilangan semang gitu ya. Kalau orang perempuan Bali sudah nikah dengan agama lain itu kan sudah dibuang. Nah kebetulan Depak di sana punya apa? Seperti pembinaan gitu untuk kelompok-kelompok ini. Istri saya ditunjuk sebagai ketuanya. Jadi istri saya ikut membina mualaf-mualaf yang ditinggalkan oleh suaminya kebanyakan. Tapi ada juga yang masih punya suami gitu. Jadi tapi kebanyakan seperti itu. Yang jelas istri Anda sekarang udah istiqomah, keluarga mertua kan keluarga Katolik semua ya? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah ya, Anda sudah kembali lah. Ya itu sih. Insya Allah. Iya. Tapi ya satu tadi yang paling saya itu agak sedikit bahwa benar-benar almarhum Bapak ya, bahwa sudah pernah kuliah di Muhammadiyah, belajar Al-Quran, kok masih menyerang Ka'bah waktu itu gitu ya. Nah ada Ustaz Tata ini. Ustaz Tata harus menjelaskan ini Ustaz. Ini ada permintaan. Ustaz Tata, Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Gimana? Itu kan Pak Wayan kemarin tuh waktu almarhum masih hidup bapaknya meminta dia kembali lagi menjadi Hindu, dengan catatan di situ ada semacam statement yang kurang baik, bahwa di Ka'bahmu juga itu yang kau mengarah menyembah ke sana itu, di sana ada patung gitu loh. Nah tolong dijelaskan Ustaz, silakan. Ya, pertama ya kalau masalah kayak mu'alaf kalau ada bertentangan dengan keluarga. Nah kita sebagai umat Islam kan tahu sejarah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Iya. Dia itu ibunya itu sampai tidak mau makan. Sampai anaknya kembali lagi. Apa kata Rasulullah? Pokoknya Sa'ad, kamu harus taat kepada ibumu. Kecuali kalau masalah akidah jangan. Iya. Kalau disuruh murtad jangan. Selain itu kamu baik, harus berbuat baik. Sampai ibunya itu kan tidak mau makan, disuapin terus. Iya. Enggak, aku tidak mau makan, aku pengen kamu murtad. Ibu, andaikan ibu ini punya nyawa 1000, karena gara-gara tidak makan supaya saya kembali lagi, lalu ibu meninggal, lalu ibu dihidupkan lagi, seperti itu lagi, meninggal lagi, hidup lagi, sampai 1000 kali pun aku tidak akan pindah, Bu. Tapi aku tetap akan memaksa ibu supaya makan. Gitu. Nah, sehingga apa? Berarti di situ tetap berbuat baik ke orang tua itu. Walaupun mereka menyuruh kita murtad, ya bilang baik-baik gitu. Bahkan saya selalu berdoa, Bu, ibu yang dapat hidayah gitu. Itu yang pertama ya. Jadi orang-orang dulu itu kadang-kadang ketika berperang kan mereka di pihak kafir gitu ya. Ya saudara berperang. Kalau kita kan masih enak di zaman sekarang. Paling yang cuma bertentangan. Kalau dulu malah berperang dulu. Saudara, ayah dengan anak. Karena anaknya mualaf, ayahnya tidak misalnya. Terus ketika berperang, ya ketemu. Coba, kayak apa? Hati ini berperang dengan orang tua, kakak dengan adik gitu. Udah biasa. Kalau sekarang kan enggak. Minimal mereka itu kalau kita sekarang cuma disuruh kembali itu. Terus masalah patung, mungkin orang tuanya abang ini karena melihat seperti sebagaimana orang debat-debat itu tentang ada patung itu kan dulu. Karena memang ketika Nabi Ibrahim itu ketika bangun Ka'bah, wa id yarfa'u Ibrahim itu kan apa ya? Bukan hanya itu doanya, bahkan jadikanlah rumah ini tempatnya orang berkumpul, terus tempat orang bersujud, dan
jauhkan dari asnam. Asnam itu berhala. Kenapa kau doa seperti itu? Karena beliau tahu suatu saat pasti orang-orang akan naruh patung di sekitar rumah ini gitu. Maksudnya bed ini. Beneran. Mulai dari Nabi Ismail aman, Ka'bah itu. Di Bani Jurhum masih aman. Baru Bani Huza'ah ini, orang-orang karena terperdaya oleh kaum lain penyembah berhala, tiba-tiba terpengaruh. Sehingga mempunyai keyakinan bahwa berhala itu anak Allah, gitu, anaknya Allah. Sehingga ditaruh di sekitar Ka'bah. Banyak sampai gitu. Akhirnya di zamannya Rasulullah, doanya Nabi Ibrahim itu kan jauhkan rumah ini, bersihkan dari berhala-berhala. Hanya dikembalikan lagi ke tauhid. Maka berhala itu dibuang semua. Nah, mungkin dari inilah orang-orang, bahkan orang-orang non-muslim ketika kami berdebat, coba Ka'bah itu dulunya banyak patung gitu. Dikira dari awal, enggak. Itu cuma orang-orang yang dulunya di Bani Huza'ah itu naruh patung-patung di sekitar Ka'bah. Tapi itu kan belum Islam datang gitu loh. Lalu dikembalikan lagi seperti semula oleh Allah, dibersihkan lagi. Karena memang memang doanya Nabi Ibrahim agar supaya tidak ada berhala-berhala itu gitu. Ya, sampai sekarang udah bersih semuanya gitu. Jadi seperti itu kisahnya mungkin Bang gitu. Terima kasih banyak Pak Tata, Bang Tata. Pak Wayan, ada yang mungkin selama sudah memeluk Islam, mungkin ada yang masih kurang jelas seperti apa, ada yang mau ditanyakan. Di sini ada Mbak Nyuma, ada Ustadz Tata, ada Dr. Husema, dan yang lain-lain. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kurang jelas tentang Islam? Silakan Pak Wayan. Iya, insya Allah sih ya, namanya kita belajar ya pasti banyak ya yang Islam itu kan luar biasa gitu. Jadi saya selalu merasa kurang saja. Jadi senang sekali mendengarkan tausiah-tausiah yang bisa memperluas wawasan saya, memperdalam saya tentang ilmu Islam. Nah, saya yang ya mudah-mudahan saya tidak terulang lagi kejadian seperti pada saat saya masih mentah gitu Islamnya, terus berdebat dengan bapak kandung saya. Nah, saya itu tidak mengikuti kaidah Islam bahwa berkata saja itu tidak boleh kepada orang tua, tapi saya justru malah ikut terhanyut, terbawa emosi, malah melayani emosinya bapak saya lawan dengan emosi juga, padahal itu terlarang, sudah dilarang sudah jelas-jelas berkata saja tidak boleh seperti itu. Jadi saya akan senang sekali mendengarkan tausiah dari rekan-rekan yang lebih banyak ilmunya daripada saya, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing sama Pak Wayan? Kalau terakhir Pak Wayan, tahun berapa Anda memeluk Islam? Dan siapa yang syahadatkan waktu itu? Tahun 98 Pak, Ustadz Danu mensyahadatkan saya. Termasuk bareng sama istri? Iya, berdua. Sama-sama. Kalau ada Ustadz Danu mendengarkan di sini, apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Wah, saya itu ya satu rahmat yang luar biasa, yang rahmat Allah luar biasa yang saya dapatkan melalui Ustadz Danu begitu. Jadi saya amat berterima kasih sekali atas bimbingan dari beliau, sehingga saya Islam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu anugerah yang terbesar buat hidup saya adalah Islam gitu. Jadi saya tidak bisa
tidak bisa diungkap dengan kata-kata ya. Iya betul sekali Pak, tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Kenapa Pak Wayan sedih? Kenapa? Ada sesuatu Pak? Ya itu saya sedihnya ketika saya belum cukup keilmuan saya harus berhadapan dengan situasi, dengan orang tua saya yang emosi. Kok kenapa saya harus lawan dengan emosi juga gitu? Itu yang mungkin penyesalan saya terbesar, bahwa saya tidak itu juga salah satu tekad saya untuk tetap terus belajar tentang Islam, karena Islam itu luas sekali gitu. Oke, ini udah ditangkap Pak Wayan. Iya. Mudah-mudahan ini ada Ustaz Tata dan Bang Juma. Iya. Bisa nggak sih seseorang Muslim itu kalau keilmuannya belum mumpuni, tapi dalam waktu itu sebenarnya harus berkata demikian begitu? Apa ini semacam mengingkari kodrat, atau artinya mengingkari, atau ada hal dosa nggak sih? Kita kan nggak tahu nih, ilmu kita nggak mumpuni, tapi kita nggak bisa melakukan itu gitu loh. Nah, Bang Juma atau Ustaz Tata nih, bagaimana menyikapi ini? Silakan. Melakukan apa? Itu apa? Artinya kan ini waktu itu Pak Wayan ini ilmunya belum mumpuni sebagai seorang Muslim untuk sharing sama orang tuanya. Nah, ini salah siapa? Apakah Pak Wayan mempunyai kesalahan di sini gitu loh? Ya enggak. Itu intinya pertanyaannya. Jadi yang saya ingin sampaikan, ya maaf ya kalau tadi saya remang-remang mendengar agak bangun tidur, apa yang disampaikan oleh Bang Juma udah lengkap semua dari awal itu ya. Nah terus gini ya, kita itu harus tahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi saya kalau mendengar mu'allaf itu di samping bahagia juga takut ke diri kita, yaitu may yahdihillah itu. Ketika Allah sudah ngasih hidayah, siapapun tidak bisa mencegahnya. Begitu juga ketika Allah mencabut hidayah. Maksud saya takut itu, kita orang hidup itu seperti perjalanan. Orang berjalan itu berpergian itu naik mobil misalnya yang jauh dari Jawa Timur ke Jakarta misalnya. Nah seperti itu hidup itu. Belum tentu selamat nyampe. Kadang-kadang kurang setengah jam jatuh ke jurang mungkin mobilnya. Ya. Nah hidup juga gitu. Yang non Muslim masih belum tahu. Kalau Allah dapat hidayah, kalau Allah beri hidayah, begitu juga yang Muslim. Kalau Allah cabut, nah takutnya di situ. Makanya kita umat Islam itu ada surat Fatihah di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu maksudnya. Berikanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan, tunjukkanlah itu? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya beri nikmat itu siapa? Para nabi, sahabat yang sudah syahid, para ulama. Intinya orang udah final. Mereka sampai akhir hayatnya tetap Muslim. Nah itulah jalan yang lurus itu. Bukan jalannya orang-orang yang kau beri, ya orang-orang yang kau murkai dan siapa mereka? Orang yang Allah murkai dan sesat itu. Ya mereka seperti Yahudi, Nasoro gitu ya. Nah, kenapa kok Yahudi itu dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran sebenarnya, tapi tidak mau beriman. Nasoro kenapa tersesat? Karena mereka salah telah mentuhankan Rasulullah, maksudnya nabinya Allah, yaitu Nabi Isa. Nah kita sebagai umat Islam itu penting sholat itu, karena di situ ada surat Fatihah itu. Bisa jadi kita itu mau meninggal dicabut imannya, kan nggak tahu. Begitu juga kita tidak boleh meremehkan orang yang bukan seagama dengan kita. Kalau Allah ngasih hidayah gimana? Itu dalam Islam seperti itu. Nah tugasnya orang mu'alaf misalnya, otomatis pingin keluarganya seperti kita gitu loh. Kita dapat hidayah, maka orang tua atau saudara pingin dapat seperti kita hidayah. Caranya berdoa. Terus dakwah dengan baik. Dakwanya mereka
Misalnya mu'alaf kan otomatis tidak seperti ustadz kan dakwanya. Ya maka jalan yang baik itu doa dengan akhlak. Sehingga oleh orang tua, oleh keluarga dipandang, oh ternyata anakku mu'alaf malah baik gitu. Perubahannya luar biasa. Ya dakwanya kayak gitu dulu. Gitu deh ya. Makanya tadi yang saya bilang itu, dengan jadi mu'alaf di zamannya sahabat malah oleh Rasulullah tunjukkan dengan akhlak supaya mereka itu di samping kalau kita nanti tidak baik ya, nanti malah fitnah nanti. Oh anakku mu'alaf ternyata kayak gini kalau Islam itu. Nah gitu nantinya. Tapi kalau baik kan enak. Oh ternyata tambah taat ke orang tua. Ya memang ayatnya banyak. Bahkan tadi seperti tadi Pak Wayan tadi mengatakan itu tidak boleh. Wala taqul lahuma uff gitu ya. Itu maksudnya janganlah. Kan orang-orang kadang-kadang anak kecil main game gitu. Disuruh belikan garam. Tak belikan. Gitu. Seakan-akan ada aja emak ini. Enak-enak main game disuruh. Nah itu kan seakan-kan gitu. Gitu. Nah, begitu aja tidak boleh. Gitu ya. Atau gitu. Itu maksudnya kata-kata umumnya coba anak-anak itu kalau disuruh itu. Belikan ini. Gini. Nah gitu itu kan penolakan sebenarnya. Walaupun mau. Tidak boleh. Nah itu di situ. Wala taqul lahuma kalau kamu disuruh orang tua ada apa. Jangan menunjukkan walaupun cuma ada aja. Ibaratkan gitu. Tapi dengan satu kalimat. Nah gitu ya. Kayak nah itu maksudnya di situ. Nah sehingga dari saya kalau ingin orang tua atau saudara atau apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan doa dan kebaikan. Siapa tahu orang yang berbeda dengan kita itu keluarga bisa dapat hidayah seperti kita gitu ya. Gitu Daeng, silakan. Ya. Makasih Pak Ustadz. Bang Joma, ke Bang Joma lagi nih. Ini Pak Wayan kemarin itu kan ilmunya belum nyampe tuh untuk berdiskusi sama orang tuanya. Apakah kalau ilmu nggak nyampe itu belum menguasai, apa kena kewajiban? Apa berdosa Bang Joma? Seperti apa? Silakan. Iya, baik. Makasih Bang Handi. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 46 itu kan ada pelarangan kepada ahli kitab tabinya. Orang tua dari saudara kita ini Hindu, Buddha, atau Katolik atau apa? Dijawab Pak Wayan. Hindu Pak. Hindu ya. Iya. Tapi pada prinsipnya kemudian kalau di dalam Islam itu kan seperti yang saya urai tadi, wala tujadilu ahlal kitab. Ini perintahnya jangan berdebat kepada ahli kitab. Yeah. Terkait dengan orang-orang yang di luar daripada ahli kitab, saya rasa ini juga meliputi semua di luar daripada di luar daripada Islam itu sendiri. Artinya kepada siapapun kita nggak boleh berdebat kecuali dengan cara-cara yang baik, apalagi terhadap orang tua sendiri. Karena perintah Rasulullah itu adalah harus berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun kita beda keyakinan. Penolakan hanya berlaku ketika mereka mengajak kita untuk mengikuti agama mereka. Penolakannya pun harus melalui akhlak yang baik terhadap orang tua. Kan gitu Bang. Jadi kalau misalnya dialog itu terjadi kemudian, kenapa Allah melarang kita untuk berdebat? Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan. Karena itu tadi, ada keegoan di sana, di mana keegoan itu tentu kita tidak ingin mengalah. Apalagi berbicara mengenai keyakinan. Nah, kekeliruan kita terkadang muncul, termasuk saya sendiri, ketika kita belum memahami secara mendalam apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kemudian kita berdebat. Etika yang baik menurut ilmu pendidikan, ya. Nah saya dari pendidikan. Ketika kita berdialog dengan orang tua, materi-materi yang kemudian yang akan membuat kita naik pitam atau naik darah atau
berkata lebih tinggi nadanya dari orang tua, itu segera untuk dihentikan, apapun itu. Apapun itu. Atau ditinggalkan. Nah, kalau kita udah sampaikan secara baik, kemudian ditolak, lalu kemudian terjadi dialognya ini kita rasa akan melahirkan sebuah kondisi di mana kita akan menjadi anak yang tak sopan kepada mereka, segera tinggalkan. Makanya ada perintahnya ahsan. Ahsan ini artinya dengan cara-cara yang mulia, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara terhormat, memperlihatkan sisi keislaman kita. Karena Islam itu adalah rahmat bagi semua, termasuk kepada non-muslim, apalagi kepada orang tua. Jadi ini peringatan juga terhadap para mu'alaf di luar sana. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika Anda merasa diri Anda belum bisa menjadi rahmat bagi mereka, bagi orang tua, tinggalkan berdebat dengan mereka. Tinggalkan. Tapi ketika Anda sudah mampu mengurai, menteorikan dan mempraktekkan rahmat, Islam itu adalah rahmat di tengah-tengah mereka, maka boleh kemudian Anda melakukan dialog dengan mereka. Sama seperti berita terakhir yang saya dengarkan dari salah satu anak didik kita ya, yang kemarin Yusuf Tambunan itu. Mungkin teman-teman masih ingat informasi terakhir dia sampaikan ke saya, Abah, alhamdulillah orang tuaku sudah bisa memahami dan memaklumi saya menjadi seorang muslim. Yang kemarin-kemarin dia panikan sampai mau lapor polisi, alhamdulillah orang tua sekarang sudah mau bicara, udah mau nelpon sama saya, kata dia. Kemudian beliau juga mempertanyakan, bahkan pernah berpesan, ya sudah kamu sudah Islam, sekali kamu Islam tetaplah Islam, jangan kau malas sholat. Padahal itu penentang keras terhadap anaknya dulu, sampai saya pribadi mau dilaporin polisi. Nah, saya tanya ke beliau, ini serius? Nak, kata, iya Abah, ini serius. Akhirnya dia bilang, kalau nggak percaya, ayo kita telepon bertiga sama mama. Bilang, nggak usah. Nggak usah, saya percaya sama kamu kok. Tapi saya tanya, kok bisa sampai segitunya? Ya sesuai dengan ajaran Islam. Aku perlihatkan akhlak Islam itu seperti apa. Akhirnya mamaku melihat perbedaan sewaktu aku masih sama seperti dia, membangkang, tidak teratur hidupnya, seperti ini dan seperti itu. Begitu saya Islam mengarahkan saya kemudian untuk tertib wudu, jaga wudu, tertib dalam belajar, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi aturan kantor dan seterusnya. Orang tua saya menilai itu dan dia katakan, kamu berubah sekali ya sekarang ya, kata dia gitu. Akhirnya sampai terlontar dari mulut ibunya, ya karena kamu sekarang seorang muslim, Islam, ya rajin-rajinlah kamu sholat. Jangan pernah kau tinggalkan sholatmu itu. Masya Allah. Nah ini apa karena ada sektingan? Tidak. Karena memang itu Islam itu adalah rahmat. Contoh, logika sederhana yang kita lihat. Bagaimana kemudian ketika kita disuguhkan satu informasi sejarah, adakah tentara Islam yang kemudian memerangi Nusantara sehingga kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Goa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan seterusnya, kerajaan-kerajaan yang tadinya tidak menganut Islam kemudian menjadi kerajaan-kerajaan yang tunduk pada pemerintahan Islam. Gak ada yang menjajah mereka. Begitu juga Indonesia bisa mayoritas Islam bukan karena dijajah atau ditekan, tapi karena rahmat. Islam itu datang dengan rahmat. Jadi ketika pedagang-pedagang Islam itu datang ke Indonesia, apakah mereka kemudian membuka surau, membuka kelas, membuat madrasah-madrasah langsung? Tidak. Mereka murni datang untuk berdagang. Tapi ketika mereka berdagang, tiba waktu sholat, mereka meninggalkan jualan. Lalu meninggalkan juga pembelinya. Lalu dia pamit sejenak. Kisana, mohon izin sebentar, saya mau menghadap kepada penciptaku. Izin dia, pembelinya pada heran. Bapak ini mau kemana? Jualannya ditinggalkan, duitnya ditinggalkan, tidak ditinggal di sini, dia pergi. Mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci kaki, lalu kemudian mengangkat tangan,
lalu kemudian sujud, rukut dan ini yang membuat orang-orang terdahulu itu jatuh cinta. Sehingga besok-besok mereka datang lagi belanja ke pedagang-pedagang Islam ini. Mereka melihat lagi, loh kok ini kok rutin yang kayak begini-begini ya? Bicaranya sopan, kita belanja ditawar, kita tawar juga, kemudian mereka kasih. Berapanya keuntungan orang-orang ini jauhnya dan ya belum ada kendaraan bisa sampai ke sini memberikan keuntungan yang tidak begitu besar. Akhirnya jatuh cinta. Kisanak, aku pingin menjadi pengikutmu, Masya Allah. Itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi bias terhadap rahmatan lil alamin, terhadap Islam dengan bumi pertiwi ini. Itu juga cerita yang dikandung oleh pengalaman saudara kita ketua MCI Palu, Adinda Jeffrey. Dia terheran-heran, kok ini ada bapak, ya, ada bapak, dia bikin keran air kok di depan rumahnya, bukannya di dalam halaman tapi di luar. Dia tanya, ini untuk apa Pak? Kok kerannya di luar? Ya ini untuk orang yang mau ibadah katanya. Gara-gara keran air dia mau alaf. Coba. Dia memberikan keran airnya di luar halaman untuk orang-orang yang ingin wudhu di musola sebelah rumah. Tanpa mengeluh, tanpa dihitung airnya berapa. Padahal di tempat waktu dia sekolah kata dia itu air lagi mahal-mahalnya. Tapi dia rela bang. Itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Islam. Nah terkait dengan itu tadi, jadi teman-teman yang sudah mu'alaf, kemudian jangan keraskan hati, jangan tinggikan nada ketika kita berdialog dengan keluarga, utamanya kedua orang tua. Ketika dia berbicara mengenai Islam, dan kita belum sanggup untuk menjawabnya, minta berikan kesempatan saya untuk kemudian belajar tentang Al-Quran. Nanti setelah saya tahu, insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau ditanya, loh, kamu belum tahu Al-Quran tapi kamu sudah masuk Islam, sampaikan aja. Saya masuk Islam karena saya jatuh cinta tentang ilmu tauhidnya. Saya jatuh cinta tentang akidahnya, bahwa pencipta langit dan bumi itu cuma satu, nggak mungkin dua apalagi tiga. Karena kalau pencipta langit dan bumi itu ada satu, ada dua, maka tentu antara pencipta akan saling mengklaim ciptaannya. Itu aja, sampaikan aja kayak begitu. Terkait dengan masalah-masalah syariat, masalah fikih, izinkan saya untuk belajar. Nah, saya kira begitu sahabat semuanya. Silakan diambil alih, Bang Handi. Ada tanggapan Pak Wayan? Ya, terima kasih banyak atas tausiahnya Bang Juma. Banyak sekali menambah wawasan buat saya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang, sama-sama. Pak Wayan, kalau boleh tahu, apa sih yang paling fundamental melatar belakangi Anda itu memeluk Islam bersama istri, apa yang paling mendasarnya itu Pak Wayan? Ya saya, Islam itu buat saya logik, tidak ada sesuatu yang seperti yang dialami oleh Dr. Maurice Bucaille itu, yang sampai terheran-heran bahwa fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan tahun abad-abad ini itu sudah dipaparkan di Al-Quran. Kemudian apa-apa yang dipaparkan di Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan sains, tidak ada yang bertentangan dengan satu ayat dengan satu ayat lainnya. Ini adalah mustahil suatu ayat ada bikinan manusia. Itu yang menjadikan saya, ajaran inilah ajaran tauhid buat saya, karena mustahil ajaran ini dibikin oleh makhluk seperti itu, Bang. Tanggapan Bang Juma, diperkuat logik itu yang alasannya memeluk Islam karena ya Al-Quran itu logik dan seterusnya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang kemudian saudara kita Wayan ini sampaikan itu adalah sunnatullah. Karena kenapa? Kita lahir itu sudah dikasih pengetahuan tentang Tuhan. Apa pembuktiannya?
orang yang tidak mengakui Tuhan. Orang yang tidak mengakui Tuhan di masa kematangan pemikiran mereka, mereka pun sadar bahwa ada kekuatan di luar alam semesta ini. Ada kekuatan yang kemudian mengatur alam semesta ini. Tapi mereka karena tidak ingin diatur, maka pengakuan akan fitrahnya dia terhadap Allah itu mereka tidak ikrarkan. Nah, padahal terkadang orang yang cerdas itu tidak menjadi mu'alaf disebabkan karena dia jauh dari Al-Quran. Cerdas, otaknya, IQ-nya itu tinggi. Tapi karena dia tidak dekat dengan Al-Quran, dia tidak menjadi mu'alaf. Sebaliknya, orang yang kemudian tidak memahami Al-Quran, tapi dia mau belajar dengan tekun, pasti akan menuju kepada hidayah. Minimal, dia tidak menghujat Al-Quran. Nah, yang membuat pemahaman saya pribadi nih, sebagai seorang Muslim, bukan karena saya Islam dari sejak lahir, kemudian saya mengatakan, wah, ini Islam adalah agama yang benar. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalamnya, mau salah kek, mau benar kek, pokoknya saya harus mengatakan Islam itu yang paling benar. Itu dulu. Karena egois. Tetapi ternyata setelah belajar Quran dengan berbagai macam pertanyaan membuat saya itu kemudian terpanggil untuk belajar. Ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar umat Islam aja yang menantang orang-orang umat di luar Islam itu untuk kemudian menjelaskan atau membahas Al-Qur'an ini, membuktikan Al-Qur'an ini bahwa Al-Qur'an ini ada bukan firman Tuhan. Dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Akan tetapi, justru Al-Quran itu sendiri yang melakukan tantangan. Dari sejak 1400 tahun silam. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ikhtama'an insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Lalu apa kata Allah? Apa kata Allah? Tidak akan mungkin ada. La ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mereka tidak akan dapat, tidak akan mungkin mengadakan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun mereka bersatu untuk saling membantu satu sama lain untuk membuat semisal Al-Quran. Subhanallah. Terlalu berani gitu loh. Seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, tidak pernah sekolah, tidak pernah baca Torah, tidak pernah baca Injil, tidak ngerti apa itu Zabur, tidak kenal apa itu Ibrahim, nggak tahu apa itu Musa, apa itu Isa, apa itu Al-Quran, apa itu iman, apa itu Islam, nggak tahu dia. Tapi seketika terlontar dari lisannya apa yang dikatakan, Qul, aku diperintahkan oleh Allah, pencipta, untuk mengatakan kepada kalian, la in ikhtama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Aku disuruh untuk menyampaikan kepada seluruh penjuru dunia. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Pertanyaannya, dari mana seorang yang ummi hidup di zaman jahiliyah kemudian mendapatkan ilmu yang tidak bisa kemudian disetarakan dengan ilmu apapun? Dari mana? Sementara kalau dikatakan dari setan atau dari jin atau dari iblis, bukankah iblis itu tugasnya untuk menyesatkan? Lalu sisi mana kemudian yang bisa dikatakan Islam itu sesat? Kira-kira yang mana nih? Oh, Islam itu sesat kenapa? Tunjukkan satu kaidah yang bisa dikatakan Islam itu sesat. Paling orang-orang akan mengatakan
karena tidak menuhankan Buddha, karena tidak menuhankan Yesus, karena mereka tidak begini dan tidak begitu. Tapi kaidah pondasi fitrah kita sebagai manusia, tidak akan ada yang mampu menunjukkan kesalahan umat Islam sebagai makhluk dan utusan daripada Sang Khalik. Saya berani bertaruh. Tapi coba kita lihat. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri. Mulutnya sebagai sumber satu-satunya. Sebagai apa itu? Sebagai corong kepada dunia. Mulutnya. Sampai kepada kuping para sahabatnya. Lalu meneruskan kepada tangan sahabat-sahabatnya. Sampai kepada umatnya saat sekarang. Seorang diri. Mari kita bandingkan. Orang yang hidup di zaman peradaban. Mereka disebut sebagai ahli. Ahli kitab. Bukan ahli nujum. Bukan ahli masak. Bukan ahli parkir. Tapi mereka ada ahli kitabun. Ahli kitab. Tapi apa fakta di lapangan? Mereka banyak. Mereka banyak yang menyusunnya. Mereka adalah orang yang hidup di zaman peradaban. Di zaman orang-orang bangsa-bangsa lain belum mengenal peradaban, mereka sudah mengenal peradaban baca tulis. Mereka sudah hafal semua bahasa-bahasa yang kemudian menjadi bahasa-bahasa rohaniah. Mereka sudah paham. Mereka ada nabi-nabi beruntun dikirim kepada mereka, diutus kepada mereka. Kitab-kitab banyak di antara mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Subhanallah. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran beraninya mengatakan sesungguhnya Allah meninggikan langit tanpa tiang. Lalu dikatakan dalam kitab mereka, tiang langit bergoyang-goyang. Coba Anda bandingkan. Begitu beraninya Rasulullah Muhammad SAW tidak berpikir bahwa 1000 tahun ke depan para ilmuwan akan menemukan bahwa ternyata langit itu punya tiang. Tapi alhamdulillah, subhanallah, sampai detik ini belum pernah ada berita dikabarkan bahwa berita satu pesawat Amerika yang terbang ke Palestina itu jatuh karena menabrak tiang langit. Belum ada. Betapa indahnya kemudian Al-Quran itu. Coba. Berbicara mengenai sains, dari mana Rasulullah Muhammad SAW belajar embrio? Dari mana? Maka wajar kemudian ketika Allah mengatakan, kulla ini jama'atil insanu wal jinnu. Wajar kemudian ketika sesumber Allah dengan kemahabesarannya dia, kemutlakannya dia sebagai pemilik ilmu mengatakan, meskipun manusia dan juga jin yang adalah makhluk gaib itu, yang mengetahui rahasia-rahasia langit itu, berkumpul bersama dengan manusia, lalu kemudian membuat serupa Al-Quran, mustahil mereka tidak akan mampu untuk membuat itu. Orang yang berakal sehat tidak perlu berdebat dengan Bang Suma untuk masuk Islam. Gak perlu. Ambil Al-Quran, dudukkan kaidah-kaidah ilmu langit, atau ilmu bumi, atau ilmu tanah, atau ilmu air, atau lapisan ozon. Cari di Al-Quran, bandingkan dengan literasi sains. Kalau dia ada pertentangan, tunjukkan pertentangan itu. Kalau ada persamaan, kapan ditemukan sainsnya? Al-Quran 1400 tahun silam, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Jadi kalau sahabat kita, Saudara Wayan tadi mengatakan bahwasanya beliau menjadi mu'alaf karena Al-Quran itu seperti ini. Ya, itulah fitrah. Itulah fitrah. Makanya dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu jelas sekali itu. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Mungkin ada tambahan dari guru saya Dinda Tahta yang ingin menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya silakan. Ustaz Tahta silakan. Ya, saya sedikit ya Guru Nda. Jadi kenapa kok banyak orang yang mu'alaf gara-gara Al-Quran? Ya karena memang dalam segi definisi saja. Coba Al-Quran itu kan definisinya firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril sebagai mukjizat
dan pahala bagi yang membacanya. Ada nggak kitab seperti ini? Kan nggak ada. Terus, sebagai mukjizat. Maksudnya mukjizat di situ amrun khariqun lil adad. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dialami, dilakukan oleh manusia umumnya. Nah, kenapa kok Al-Quran mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad? Ya karena memang tidak bisa ditiru. Gitu. Kalau kita nggak tahu sastra Arab, ya, nggak tahu tentang gramatika gitu, seakan-akan biasa Quran itu, apalagi cuma baca terjemahan. Nah, kalau mukjizatnya Musa, tongkat jadi ular, membelah laut, apa istimewanya? Ya, itu istimewa di zaman dulu. Kalau menghidupkan orang mati, Syekh Abdul Qadir juga bisa, ya. Atau menyembuhkan orang buta, sekarang udah dokter itu udah luar biasa banyak. Nah, kalau Al-Quran ini loh, sampai hari kiamat banyak orang mu'alaf, ya, gara-gara Al-Quran ini. Ada nggak orang-orang itu murtad gara-gara tongkat menjadi ular? Kan nggak ada. Atau ada nggak orang murtad gara-gara bisa menyembuhkan orang buta? Pasti dikatakan dukun atau apa kan gitu. Tapi kalau Al-Quran sampai akhir zaman itu selalu bermunculan mu'alaf. Berarti memang mukjizat sampai akhir zaman. Kalau mukjizat-mukjizat Nabi dahulu ya berlaku untuk itu saja di kaumnya. Dan itu saja. Kalau keluar tidak akan merubah apa-apa udah. Terus Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan tidak bisa ditiru. Jangankan kita orang Indonesia atau di luar Arab. Orang Arab sendiri sampai sekarang nggak bisa. Orang ngarang-ngarang kitab balago. Balago kan sastra luar biasa kan. Ada ilmu bayan, bade, ma'ani. Itu ngambilnya dalam Al-Quran. Sastra-sastra Arabnya ya, yang luar biasa. Bahkan ketika orang-orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, kalian gimana ini? Kalah dengan orang yang sudah dicap ummi. Bukan ahli baca, ahli tulis. Bisa nggak kalian buat satu surat? Coba. Biar kita tidak malu. Masa kalah dengan Muhammad kan gitu ya. Akhirnya ada orang nantang. Ya. Bilang gini, coba. Wahyu yang sekarang yang diterima apa? Saya akan bisa juga saya. Akhirnya dibacakan dengan Umar bin As. Ya ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini kalau orang tahu nahwu syarabnya luar biasa. Artinya juga gitu. Sangat luar biasa. Wah, kalau gitu gampang. Coba kamu. Oke. Ya wabar ya wabar. Innama anti udunani wa sadr. Wa sairuki hafzu nakz. Langsung katanya, aduh kok jelek banget. Coba masa gini, hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua stop. Aduh, kacau banget. Udah yang lainnya gitu. Nggak bisa, padahal ini orang sastra luar biasa di Arab itu. Makanya, kalau fa'ilam tafalu walan tafalu fatakun narul lati wa quduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kalau kamu udah percaya kepada Al-Quran, buat satu surat. Nggak ada yang mampu sampai sekarang, coba. Udah berapa tahun udah. Ya. Lebih 1000 kan lebih kan. Sampai sekarang nggak bisa. Justru munculnya gramatika Arab itu dari Al-Quran. Kayak Imam Sibawai, Ibnu Malik. Ngambil Al-Quran semua, ngarang nahwu itu. Ya. Itu sastranya. Belum lagi isinya. Kayak ada perintah, larangan, akhlak. Bahkan kisah-kisah para nabi semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Gitu ya. Sehingga terus yang dulu-dulunya tidak ada, tiba-tiba banyak. Ketika orang menemukan ini, sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi, luar biasa. Nah, kita, kalau secara sastra aja ya, menurut kita biasa ya, karena kita tidak belajar ilmu gramatika Arab. Seakan kalimat-kalimat itu biasa saja. Padahal terkandung kalimat-kalimat susunan yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru. Jangankan orang di luar Arab. Orang Arab pun sampai sekarang. Padahal dulu di Arab itu ahli syair, ahli sastra itu dilulukan, didewa-dewakan kalau orang ngarang sastra itu. Tapi ketika Al-Quran datang, kalah semua itu.
Ya, sehingga kalimatnya juga cocok dengan keadaan. Seperti Bang Juma tadi sampaikan, langit-langit bergoyang tiang gitu ya. Nah, ini zaman dulu udah dikritik. Ya, karena orang-orang ya primitif zaman dulu itu. Al-Quran turun sesuai keadaan. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Coba, begitu indahnya langit, tinggi, besar, tapi tidak ada tiang. Nah, coba, andai kan Al-Quran mengatakan ada tiang langit, ya sama Bang Juma diprotes nanti. Atau orang-orang sense ya. Mana tiangnya? Bohong Al-Quran itu. Mungkin gitu. Kalau dulu ada tiang-tiang bergoyang, tidak ada yang protes. Wong zaman dulu. Ya, tapi Al-Quran sampai hari kiamat pun tidak bisa diprotes itu. Selalu kebenaran. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Guru Nda, Bang Hanti, silakan. Makasih Ustaz. Pertanyaan ke Pak Wayan lagi nih. Pak Wayan, Anda belajar Al-Quran itu berapa lama? Terus kemudian belajar sendiri apa dibimbing oleh ada guru mungkin membimbing? Berapa lama Anda mempelajari Al-Quran sehingga Anda memutuskan untuk bersyahadat? Bisa di-sharing bersama kita, silakan Pak Wayan. Saya waktu itu nggak belajar, cuma belajar baca-baca buku aja. Jadi yang terakhir yang saya bikin struck itu ya karangannya Dr. Maurice Bucaille, gimana mengkaji masalah Al-Quran, Bible dihubungkan dengan sains modern. Disitulah saya akhirnya struck gitu. Wah, ini benar-benar kitab yang saya benar-benar kitab dari yang Maha Pencipta seperti yang dirasakan oleh Dr. Maurice Bucaille. Akhirnya saya jadi nggak ada yang bimbing saya cuma cari-cari sendiri aja begitu, Pak. Oke. Jadi intinya hanya membaca sepintas, terlalu mendalami ya. Iya. Apakah karena membaca itu saja atau Anda membandingkan penemuan Anda sebelumnya? Tentu Anda juga mempelajari Bible, bahkan sempat Anda ateis. Apakah Anda membandingkan Al-Quran begini, waktu saya baca Bible begini, terutama tentang konsep ketuhanan itu, apa ada hubungannya nggak di sana? Jelas sekali di situ saya klik gitu ya. Ya, yang di Bible banyak sekali ya, artinya dari terus dirangkum sama Dr. Maurice Bucaille itu di bukunya itu yang saya baca sampai habis, dan bahkan berulang-ulang kali saya baca terus, ya saya akhirnya makin yakin seperti itu, Bang. Jadi ya kalau yang dari agama saya yang sebelumnya saya anut, ya saya mengalami kebingungan malah. Semakin saya belajar, semakin bingung saya. Kok begini nggak serap gitu buat saya, nggak masuk logika gitu. Terus sebenarnya saya di Nasrani, saya nggak sempat menjadi Nasrani sebenarnya, cuma belajar aja. Karena saya tidak serak di agama Hindu, saya belajar kitab lain dan saya tidak serak. Kitab yang Buddha pun tidak serak. Ya, akhirnya saya menjadi ateis gitu. Apanya Pak Wayan? Apanya yang di Bible itu Anda tidak serak? Yang terutama yang masalah Trinity itu. Kalau Trinity sama aja dong sama Trimurti. Berarti sama hampir sama lah intinya dengan agama yang saya anut begitu, Pak Bang Hadi. Oke, Bang Yuma bisa diperjelas antara Trimurti, Trinity dan Tauhid. Itu yang membuat Pak Wayan itu ya beralih ke Tauhid. Dia nggak ke Trinity, dia udah bisa mempelajari juga di sana. Bang Yuma, silakan. Apa sih risikonya kalau nggak bertauhid itu? Bang Yuma, silakan. Mute. Sorry Bang Andi, saya nggak dengar Bang Andi, saya lagi dengar TikTok. Oke. Gimana? Dia udah mempelajari juga Bible, ya. Tapi di sana ada dari Hindu kan Trimurti, kok saya di Bible ada Trinitas, sama aja begitu. Nah, apa sih resikonya orang kalau tidak bertauhid itu, Bang Yuma? Silakan.
Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu kan jelas. Kita pakai logika aja dulu ya. Kita pakai logika ini. Di Al-Quran itu semua dosa itu diampuni oleh Allah. Kecuali satu. Yaitu syirik. Itu. Syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, sekarang kan kita yakin nih, Islam ini adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Kita yakin. Sehingga kita Islam. Harus yakin dulu. Berarti apapun kisi-kisi yang muncul di dalam Al-Quranul Karim, wajib hukumnya kita percayai. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik. Menyembah selain daripada Allah. Ini itu. Semua dosa diampuni. Tapi dosa ini tidak diampuni. Janji iblis ketika diperintahkan untuk sujud, kemudian iblisnya tidak mau sujud. Kemudian dia minta kepada Allah, panjangkan usiaku, aku akan membuktikan kepadamu bahwa manusia yang kau cipta, yang kau katakan sebagai khalifah ini, itu akan ikut kepada aku dan hanya sedikit yang akan taat kepada aku. Saya akan buktikan itu. Aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah untuk menyesatkan mereka. Nah, sekarang kalau kemudian orang itu melakukan dosa persinahan misalnya, efeknya ketika orang berzina ini bertaubat, diampuni. Atau orang berzina mati dalam mati dalam persinahannya, dalam arti kata dia tidak bertaubat dari dosa zinanya, kemudian dia mati, masuk neraka. Tapi enggak peluang ia masuk kembali ke surga. Ada. Ketika dalam hidupnya dia pernah mengatakan la ilaha illallah, setelah dosa-dosa yang dihapuskan di neraka, maka Allah kemudian membalas kebaikannya itu di surga. Jadi itu kaidah Islamnya itu begitu. Ini logika. Jadi iblis mengatakan, loh, percuma dong kita goda. Kalau hanya mencuri, kita goda mencuri, kita goda menjadi pesina, kita goda mereka menjadi pelaku yang suka berdusta, berbohong, dan seterusnya. Korupsi percuma. Kenapa? Endingnya mereka manusia mati, tidak bertobat, masuk neraka, tapi dia pernah beriman kepada Allah, tidak pernah menduakan Allah, kelak akan diangkat ke surga. Percuma dong. Kita akan ditinggal di neraka. Yang kita mau, mereka harus kekal bersama-sama dengan kita di neraka. Caranya gimana? Cuma satu. Buatkan perangkap yang enak-enak, di mana mereka akan terjerat di dalamnya, menyembah bukan hanya kepada pencipta dan bumi, tetapi justru menyembah kepada selain daripada itu. Maka ketika manusia, anak keturunan Adam, sudah tidak menyembah kepada Allah, atau menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada yang lain, iblisnya istirahat. Benar nggak, Bang? Benar. Iblis istirahat. Untuk apa lagi digoda? Lawang dia sudah menjadi hamba kita, dia sudah menyembah selain daripada pencipta kita. Mati, gak ada keselamatan. Mau setumpu apapun kemudian amal kebajikannya, kalau kemudian dia sengaja untuk tidak menyembah kepada Allah, dia sudah datang kepada yang pengajaran bahwa ajaran tauhid itu adalah mutlak benar. Seluruh nabi mengajarkan tauhid, tapi mereka sengaja untuk meninggalkan itu. Setelah datang kepada mereka peringatan yang nyata, maka dia akan bersama dengan kita di dalam neraka secara kekal. Dia masuk ke neraka. Dipersiapkan untuk mereka neraka. Jadi istirahat kita. Nah, sekarang Islam datang. Apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita? Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Maaf. Apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa
ana fa'budun. Wahai Muhammad, kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan aku. Maka karena itu ya Muhammad, aku perintahkan kepadamu dan kaummu, sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah itu bang. Jadi semua Nabi diajarkan untuk itu. Dan setiap Nabi pasti ada penentangnya. Setiap Nabi ada penentangnya. Nabi Musa ada penentangnya. Termasuk Samiri. Nabi Isa ada penentangnya. Termasuk pendiri agama yang ada di tetangga kita. Penentangnya. Rasul Muhammad SAW ada penentangnya. Abu Lahab dan seterusnya. Setiap Nabi pasti ada penentangnya. Celakanya, andaikan saja Rasulullah Muhammad SAW tidak diperuntukkan menjadi khataman nabiyyin sebagai Rasulullah penutup para nabi, maka tidak menutup kemungkinan ya, sesuai dengan apa yang kemudian terjadi terhadap nabi sebelumnya, bisa jadi yang beriman hanya istrinya, tetangganya. Setelah itu Abu Lahab menjadi orang yang tersohor sampai hari ini, membawa pengajaran-pengajaran dari hadis-hadis Rasulullah. Atau ada kaum-kaum yang imam-imam yang sekarang kita kenal dengan imam Syiah dan seterusnya, yang kemudian menjadi pelopor Islam yang Sunni hilang karena mereka dihanguskan, dimatikan. Bisa jadi kemudian mereka yang berkembang sampai sekarang sehingga dikatakan itulah agama yang benar. Seperti yang terjadi ya sekarang di tetangga kita. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang kemudian akan menjadi penopang dari semua ajaran yang diberikan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina, lalu Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Berarti dia khataman nabiyyin. Berarti hukum kesempurnaan daripada risalah kenabian itu ada pada beliau. Makanya dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Harus ikut kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau ikut kepada Rasulullah maka tauhid. Harus tauhid. Harus satu Tuhan. Gak boleh lebih dari satu Tuhan. Dan seluruh para nabi mengajarkan satu-satunya Tuhan. Gak boleh lebih dari satu Tuhan. Nah inilah keutamaan daripada Islam, bahwa pondasi utama itu adalah akidah. Akidahnya harus jelas bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu, bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk, tak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Saya kira begitu Bang Handi dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa iblis itu tidak akan mungkin tenang kalau hanya sekedar meninggalkan dosa-dosa kecil. Iblis nanti tenang kalau orang itu benar-benar jatuh ke dalam kekufuran. Karena dengan kufurnya seseorang, maka akan menambah pembagian kapling di neraka. Ya, syukur-syukur kalau orang yang murtad itu yang di Indonesia dapat kaplingannya itu di desa atau di pelosok neraka. Yang kasihan kalau dia di pusat kota nanti di sana. Demikian Bang Handi. Saya tambah Gurunda ya sedikit. Ya, silakan Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Ya, saya mau cerita awal dari ajaran penyembah selain Allah, menyekutukan. Jadi gini ceritanya. Di zamannya Nabi Adam, tauhid. Putra-putranya tauhid. Adanya penyembah berhala, menyekutukan Allah di zamannya Nuh. Di zamannya Nuh ini ada orang umatnya termasuk punya anak 5. Anaknya ini soleh-soleh. Sampai disegani oleh masyarakat. Karena meninggal semua, pada akhirnya dibuatin patung. Nah, pertama patung itu untuk mengenang saja. Iblis datang. Nanti cucu-cucunya orang ini malah menyembah gitu. Nah, baru banjir Nuh. Nanti yang selamat ini, ada yang selamat kan di banjir Nuh itu, yaitu umat Nuh. Ceritakan cucu-cucunya. Akhirnya mereka buat patung juga karena ngefans, gitu ya. Akhirnya iblis memasuki mereka. Akhirnya disembah, menyekutukan Allah.
Sehingga nanti para nabi itu mengembalikan, termasuk Musa. Musa juga ada ancaman. Musa ngambil kitab Taurat selama 40 hari, Samiri datang. Maka disuruh nyembah patung lagi. Atas saran iblis kayak gitu itu. Akhirnya buat patung dari emas itu. Akhirnya diluruskan lagi. Sampai ke nabi-nabi setelahnya. Nah, Nabi Isa gitu juga. Tauhid, lagi-lagi tauhid. Setelah Isa tidak ada penyesat lagi. Akhirnya sekutu lagi. Menyekutukan Allah. Yaitu menjadikan laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Allah disekutukan dengan manusia. Ya. Akhirnya Allah mengutus Nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Diluruskan lagi dengan tauhid. Ya. Nah, awalnya orang berhala gitu ya. Ada dua. Kalau kisah dari Nuh itu tadi itu awalnya tidak disembah, tapi anak cucu-cucunya malah menyekutukan Allah dengan berhala itu. Orang Arab juga gitu. Mereka apa kamu mentuhankan Isa? Iya, karena anak Allah. Menyembah Isa sama dengan menyembah Allah. Ibaratkan satu sosok pribadinya. Apa bedanya dengan orang Arab? Kan sama kan? Termasuk ini sekedar ilmu saja. Mau diyakini atau tidak, ini ilmu. Zakir Naik juga pernah menyampaikan. Dulunya di India itu ada nabi-nabi juga. Tapi kata orang itu, ini dewa yang turun jadi manusia. Gitu. Makanya kata Zakir Naik itu, coba Siwa, Wisnu, Brahma. Itu ngajarin tauhid juga ngajarin para nabi. Makanya nabi tertua dalam Islam baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Abraham. Coba fotonya 3 dewa ini. Yang paling tua siapa? Brahma, Abraham, hampir sama. Wisnu, Siwa, gitu nabi dulunya. Tapi karena mereka terlalu fanatik, akhirnya didewakan. Ini dewa menjelma jadi manusia gitu. Berarti dulunya nabi, tata. Iya. Nah, ini kan cuma penyampaian ulama. Saya walaupun bukan Zakir Naik, saya pernah juga membaca ini. Lalu saya menemukan ayat juga. Ternyata masuk akal. Coba kita baca surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum alaik. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan, kisahkan. Berarti bukan hanya 25. Bahkan dalam tafsir ini 8.000. Yang 4.000 di Israel, karena Israel umat yang paling bebal, paling ngeyel. Yang 4.000 lagi di seluruh dunia. Makanya kata ulama itu, walaupun di Jawa mungkin dulu ada. Setiap ada peradaban yang baik, dulu Allah mengutus Nabi, tapi tidak diceritakan. Tapi tetap ajarannya tauhid, tapi karena orang-orang sudah salah paham, dianggap itu dewa yang turun jadi manusia. Padahal Nabi gitu. Sama seperti di India, kata Zakir Naik, karena Zakir Naik itu orang India, dan dia hafal Weda. Ternyata persis apa yang didakwakan Rasulullah, nabi-nabi gitu itu. Tapi karena mereka itu, kayak Arab itu kan dari Ibrahim Allah, Ismail Allah, Tuhan itu. Bani Jurhum ya Allah. Baru Bani Huza'ah ini, mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi menyembah berhala. Makanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sahharas samsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika mereka ditanya, wahai orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan menjawab berhala. Tapi Allah. Ya. Karena mereka tahu berhala ini pelantara, sama dengan orang yang mengikuti Isa. Kenapa? Kan Isa mengenalkan Tuhan itu Allah. Kenapa kamu Tuhankan Isa? Ya sama saja, gitu. Ibaratkan pribadi. Apa bedanya dengan orang Arab itu kan? Sama, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah katanya. Karena dianggap anak Allah. Gitu ya. Makanya ketika kita berdebat udah biasa. Pada zaman dahulu kata mereka, Allah mengutus nabi-nabi, melalui itulah firman. Lalu pada hari kemudian Allah mengutus anaknya. Sekarang kan kalau sudah anak itu mau disekutukan secara samar kan gitu. Jadi kita harus tahu sejarah juga. Kenapa orang-orang menyembah berhala, menyembah manusia? Karena dulu itu kalau orang itu hebat, dianggap anaknya Allah gitu loh. Atau Tuhan menjelma jadi manusia. Nah, nanti manusia ini kalau sudah mati kembali lagi ke asalnya. Nanti dibuatin patung untuk mengenang. Ya disembah.
Nah itulah kalau kita itu, jadi kita umat Islam itu tahu tentang dalil, sejarah, gimana kok ada orang seperti ini. Nah harus tahu kisahnya. Nah, awalnya dari Nabi Nuh, umatnya. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 1000 tahun. Tauhid terus itu, 1000 tahun itu. Baru di zaman Nuh inilah, iblis berhasil. Sehingga mereka menyembah berhala gitu. Nanti di tahun-tahun kemudian, ya tambah banyak. Pasti hubungannya dengan berhala. Makanya Taurat datang, jangan. Coba hukum 10 Taurat. Diantaranya apa? Jangan buat patung. Karena awalnya iblis itu lewat patung-patung itu disembah gitu. Ya, patung iblis ini lewat patung-patung, orang kalau sudah fanatik mengkultuskan. Dibuatin patung. Akhirnya dalam Taurat dilarang besar buat patung itu. Ya, karena orang salah paham dulu gara-gara itu. Ya, sampai ke Al-Quran juga gitu. Sangat dilarang buat patung-patung gitu. Nah, seperti itu Gurunda, Juma, dan Daeng. Silakan. Oke, makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini sharing kita pada malam hari ini, Pak Wayan, ada sesuatu lah yang bermakna. Tidak sia-sia kita bermedsos, tidak sia-sia kita ada di sini gitu. Jadi Pak Wayan ini memang pertama kali ini bermedsos di sini gitu. Pak Wayan juga jarang nggak. Pak Wayan udah pernah nonton debat-debat di YouTube begitu Pak Wayan? Belum pernah atau sudah pernah Pak Wayan? Baru sekali saya sempat nonton debatnya Bang Handi ini dengan seorang Nasaroh ya. Itulah yang membuat Pak Wayan menghubungi saya ya. Iya, Pak Sigit yang ngasih tahu. Ya, jangan disebut nama itu kata beliau. Iya. Ya, oke. Baik Pak Wayan, ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau yang masih kira-kira yang kurang, ada yang kurang begitu? Saya alhamdulillah dapat pencerahan yang luar biasa dari Bang Zuma dan Bang Taha ya. Ustaz Taha. Luar biasa, ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi ini satu media yang luar biasa pembelajarannya buat saya, membuka wawasan lebih luas lagi, insya Allah. Terima kasih sekali. Ya, salam buat istri di rumah, anak-anak ya Pak Wayan. Jangan sampai lupa membimbing, jadilah imam yang baik. Insya Allah, Bang Andi. Ya, insya Allah deh. Yang bisa ada waktu ya sering berjamaah bersama kita di sini. Ya, insya Allah Bang Andi. Oke teman-teman semuanya, Ustaz Juma, Ustaz Tahta, terakhir kedua mungkin Pak Wayan juga, mungkin sebenarnya Pak Wayan ini ada yang ingin ditanyakan banyak, cuma karena bertanya memang agak sulit itu kalau sekiranya masih dalam keadaan baru di sini ya Pak Wayan ya, jadi sekali. Agak sungkan gitu ya. Baru tahap penyesuaian ini, baru PDKT ya. Gitu ya kalau biar gaulnya ya. Kita teredukasi sekalian begini, saya tanya kedua pembicara Ustaz Tata sama Ustaz Juma, apakah semua para nabi itu, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW termasuk Isa adalah seorang Muslim? Bisa Bang Juma menerangkan, kemudian ke Ustaz Tata, silakan. Kalau Bang Juma menjauh, Ustaz Tata dulu, silakan Ustaz. Iya. Jadi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu minhum wa nahnu muslimun. Kita beriman kepada Muhammad, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain. La nufariqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, wa nahnu lahu, mereka semua muslim. Maksudnya apa muslim di situ? Orang yang patuh kepada Allah. Buktinya mereka menerima ajaran. Nabi Muhammad menerima ajaran, yaitu Al-Quran. Dan kami patuh. Nah, patuh inilah disebut muslim.
Isa juga diberi ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Lalu disampaikan, mereka patuh. Yang patuh disebut muslim. Jadi gitu ya. Jadi kalau gampang saja kalau kita debat misalnya ditanya, kenapa kok mereka muslim? Para nabi. Loh, kalau para nabi itu tidak muslim, berarti tidak menerima ajaran. Kan muslim itu patuh, berserah diri. Maksudnya berserah diri kepada ajaran-ajaran yang para nabi sampaikan. Yang para nabi terima dari Tuhannya. Patuh. Nah, muslim, orang yang patuh, berarti pengikutnya. Makanya kami disebut muslim, orang yang patuh kepada apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Isa punya umat, Israel. Israel disebut patuh, muslim, karena beriman kepada wahyu yang Yesus terima dari Tuhannya. Ya, jadi kalau ada yang nabi tidak muslim, berarti ada nabi yang tidak menerima ajaran. Kan tidak mungkin. Gitu ya. Itu saja, simpel ya. Silakan, Guru Ndajuma. Mungkin Guru Ndajuma menjauh. Pak Jul lagi resen, silakan Pak Jul, ambil kita. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, perlu saya beritahu ini di Julfikar Official, channel Julfikar Official. Kalau Anda merasa punya ilmu ya, sangka kalah, ya, dari tadi ketak-ketik masalah keislaman. Kalau Anda penasaran, silakan naik ke Zoom, itu udah saya pin linknya. Jadi, ayo kita berdiskusi di sini, jangan hanya ketak-ketik, sebarkan agamamu di sini kalau kamu mampu ya. Jadi nggak usahlah ketik-ketik kayak begitu, apa tanganmu nggak keriting itu. Lebih baik naik ke atas, link sudah saya paste di sana ya, saya pin. Mumpung di sini ada Ustadz kami, Ustadz Juma, kamu bisa menanyakan sepuasnya. Tanyakan sepuasnya dan kami akan jawab. Ya, untuk sangkakala jangan begitu kalau nulis itu di Julfikar Official ini. Udah berapa tulisannya ini? Ya, kita tunggu sangkakala. Muslim menuhankan Muhammad katanya. Ini ngawur sekali orang ini. Kami tidak menuhankan Muhammad. Beda seperti kalian itu menuhankan Yesus, seorang manusia yang kamu tuhankan. Kami tidak menuhankan Muhammad. Ya silakan, sangkakala, jangan ketik-ketik aja. Buat teman-teman yang lain jangan dihapus ya itu komentarnya. Naik ke sini. Ya, terusin Mas Adi. Terima kasih Pak Jul, itu juga dari tempat saya muter-muter itu begitu. Ya biarlah mereka bahagia karena ketidaktahuannya. Saya himbau karena kalau ketidaktahuan Anda ya janganlah sombong berargumentasi. Ya, karena ketidaktahuan Anda itulah yang membuat Anda bisa mendapatkan gesekan-gesekan, bisa mencelakai diri Anda sendiri. Pertama ya bisa bersenggolan dengan hukum. Itu agak sangat-sangat berbahaya buat Anda dan keluarga Anda karena ketidaktahuan Anda itu tapi sombong gitu ya. Ini ya jangan dimasukkan. Waduh udah terlanjur Pak Jul. Itu dari Padang Pak Jul dia itu. Oh dari Padang ya. Iya. Sama yang aneh-aneh itu tolong jangan dimasukkan apalagi kita sedang live gini. Dari Padang ya. Suara kita juga. Dosen dia. Lanjut. Oke, lanjut terakhir Ustaz Tata. Tadi sore Ustaz ada nekat berdiskusi dengan saya nggak usah menyebutkan namanya karena namanya nggak bagus banget gitu. Tapi pas TikTok kabur nggak bisa, menyerah tanpa syarat. Dia mengatakan begini, Abraham sama Ibrahim itu berbeda. Ya berbeda katanya. Ustaz Tata tolong diterangin dong, apa benar berbeda atau sama, hanya kisahnya yang berbeda antara di Torah dan di Al-Quran begitu. Maksudnya yang ada di iman orang Kristen sekarang, Ustaz. Silakan Ustaz Tata, sebelum kita tutup. Oke, jadi Al-Quran itu diantaranya isinya adalah perintah, larangan, akhlak, kisah-kisah para nabi. Kenapa kok Allah kisahkan di dalam Al-Quran? Biar Nabi Muhammad sendiri tahu bahwa dia bukan utusan yang pertama. Sebelum beliau ada utusan-utusan yang lain, tapi diutus hanya untuk satu kaum. Seperti nabi-nabi Israel. Sehingga diceritakan dari Abraham, bahkan dari Nabi Adam diceritakan dalam Al-Quran. Berarti Abraham ya Ibrahim, Salomo ya Sulaiman, Isa ya Yesus. Wa kullan naqussu 'alaika min naba'ir rusuli ma nusabbitu fu'adak. Memang sengaja lalu diceritakan supaya Nabi Muhammad itu punya pandangan. Supaya bersabar, ibaratkan gini, saya ditolak. Saya oleh umatnya, oleh umatku ditolak, dihina. Nah,
ketika Allah menceritakan kisah-kisah para nabi yang dahulu, sama akhirnya Nabi, oh seperti ini perjuangan Nabi ini. Nah biar gitu. Makanya kata Nabi Isa atau Yesus dalam Bible, beginilah seorang Nabi, diterima di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya. Nah jadi Nabi Muhammad udah biasa. Iya, nah, bukan cuma aku yang menderita, semua para nabi juga gitu dulu. Nah, sengaja diceritakan oleh Allah, nah, biar apa? Nabi Muhammad tahu. Bukan hanya kamu yang aku utus, Muhammad, ibaratkan gitu. Sebelum kamu, aku juga mengutus. Tapi untuk satu kaum, mereka juga menderita, ditolak, bahkan dibunuh. Zakaria dimutilasi. Ya, makanya kadang-kadang yang dibuat senjata oleh Oten, ya. Nah, Muhammad sendiri tidak tahu kepada dia nasibnya. Padahal ayat itu maksudnya, wahai orang-orang, aku ini manusia biasa, rasul, sebagaimana rasul-rasul yang dahulu. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Maksudnya apa? Apakah dia dibunuh oleh umatnya, sebagaimana nabi-nabi yang lain? Apakah dia nanti diusir? Ya, sebagaimana nabi-nabi juga diusir, gitu ya. Nah, ternyata beliau akhirnya hijrah juga ke Madinah. Berarti termasuk salah satu nabi yang diusir berarti oleh umatnya. Karena di Quraisy ditolak, akhirnya hijrah ke Madinah. Ya. Jadi kita umat Islam harus iman itu, bahwa semua para nabi Israel itu ya sama. Abraham ya Ibrahim, Ismail sama Ismail. Ya. Nanti kalau berbeda nama-nama itu bukan berbeda itu, tapi namanya bahasa itu memang ya gitu. Nanti Yesus menjadi Isa, Yesus, sama dengan Salomo, kok Sulaiman. Tidak masalah. Banyak berbeda kayak gitu. Ya. Bukan berarti beda, kayak Jawa. Ternyata di Prancis Java. Katanya orang sana itu tidak mungkin manggil Jawa, Java. Itu banyak lah, tidak masalah kalau perubahan kalimat. Tapi tetap sosok yang sama. Gitu ya. Gitu Daeng, silakan. Terima kasih, Ustaz. Ini ada yang mau bertanya tuh. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Bang Andi, Ustadz Tata. Sebelum ditutup ini, saya nyimak dari tadi. Cuma ini yang sering di-framing, ini dua ini Ustadz yang saya tanyakan. Yang pertama, Al-Quran itu sering dibilang nyontek kitab mereka. Tolong Ustadz dikasih pencerahan supaya Oten kalaupun dengar tahu. Yang kedua, apa betul Nabi itu di gua itu bertapa yang seperti dituduhkan si anak pemujat? Itu aja Bang Andi, dua pertanyaan. Oke, mumpung ingat langsung ya Bang Daeng ya. Nah, jadi gini, orang mereka itu bingung. Katanya Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu nyontek. Nyontek gimana? Wong mereka kadang-kadang udah jelas ummi. Mau nyontek gimana? Orang yang tidak bisa membaca, menulis. Mau nyontek gimana caranya? Nanti mereka beralasan ke Warokoh. Loh, Warokoh itu nututi Nabi cuma menerima wahyu 5. Setelah itu dia wafat. Lalu ribuan itu, Quran ribuan itu dari siapa? Jadi mereka tuh bingung. Ya. Mau mengatakan nyontek, makanya termasuk kenapa Nabi Muhammad itu ummi. Pertama, biar sesuai dengan Yesaya. Yesaya berapa itu? Kan gini, ketika kitab itu diberikan kepada seseorang, lalu disuruh baca, orang ini menjawab, aku tidak bisa membaca. Kan Yesaya itu. Itu kalau cocok banget dengan Nabi Muhammad. Iqra Muhammad. Ma'a Nabi Qori'in. Saya tidak bisa membaca. Berarti nubuat yang ada di Yesaya itu. Apa tujuannya kalau Rasulullah itu diummi? Biar orang-orang itu beriman bahwa memang yang disampaikan Nabi Muhammad ini benar-benar wahyu. Kan gak mungkin kan? Kalau bukan wahyu, beliau bukan dosen. Bukan ahli baca. Bukan ahli tulis. Tapi mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh sastra manapun. Ya, jadi mau niru, emangnya di zaman itu ada kalimat-kalimat seperti Al-Quran? Nggak ada di seluruh dunia. Mau niru apanya? Ya kan, enggak kan ya. Jadi mereka bingung. Terus apa tadi yang kedua? Mau bertahanus, bukan bertapa itu. Orang zaman dulu, ketika di suatu daerahnya ada kemungkaran, orang itu akan mau merubah tidak bisa, karena tidak punya kekuatan. Akhirnya bertahanus, menjauhkan diri. Seperti Ashabul Kahfi itu, yang tidur berapa 300 tahun. Itu kan ceritanya, mereka ada raja dolim-dolim, jahat, mereka mau merubah gak bisa. Akhirnya mereka bersepakat, ayo kita keluar aja dari daerah ini, kita tidak mampu. Akhirnya bertahanus.
Ya, cari tempat yang suci, yang sunyi. Nabi Muhammad juga gitu. Beliau menolak penyembahan berhala. Beliau mau melarang, nggak mampu. Karena orang Quraisy pemuka-pemukanya luar biasa. Akhirnya beliau untuk menghindar itu sering bertahanus. Merenung, ya di tempat-tempat sunyi lah. Gitu itu. Lalu datanglah malaikat. Ya, lalu turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu 5 ayat itu. Jadi gitu ceritanya gitu. Jadi harus tahu sejarah. Bukan hanya Nabi Muhammad, orang-orang rata-rata ketika beliau orang ini tidak mampu di desa yang banyak kemungkaran, maka orang soleh, kalau orang itu soleh akan meninggalkan desa itu. Minimal mereka menyepi lah, ya, atau mancing kalau zaman sekarang. Karena di desanya udah kayak gitu perbuatannya. Itu ibaratkan gitu tahanus itu ya. Oke. Silakan. Juga begitu ya Ustaz ya. Ntar ya. Ngomong ini kok aku heran dengan oten-oten ini ya. Kok berani? Tolong ya teman-teman jangan dihapus. Jangan dihapus itu. Biarkan jejak digital akan tampil ya hujatannya itu. Tolong jangan dihapus. Ya buat ini ya sangkakala. Iya, keluarkan keilmuan kamu di sini. Tuduhan kamu itu luar biasa ya. Mana ada kami ini menyembah Muhammad, tapi kami itu tidak pernah kami menyembah, berbeda dengan kamu. Kamu jelas menyembah manusia yang bernama Yesus loh, itu kamu sembah, yang sudah pernah mati 3 hari 3 malam. Yuk datang ke sini. Dan juga yang ada di TikTok ya, bila mana ada oten yang mau berdiskusi dengan kami akan sediakan waktu dan ruangan, kami akan sediakan timer. Kalau perlu kalian menjadi moderatornya, kalian menjadi timernya. Itu loh. Jangan hanya berani di kandang sendiri dong. Kami kemarin ke sana, kamu kick, kamu mute, kamu kick, kamu mute. Itulah kelakuan kalian kalau diajak diskusi yang baik. Diajak diskusi nggak bisa, tapi memframing terus. Kalian tuh monolog, sering monolog. Ayo datang ke sini. Link sudah saya siapkan di Julfikar Official, itu ada link Zoom. Nah, untuk yang di TikTok, klik nama saya, nanti kalian akan melihat bio. Di situ lihat ada link Zoom JCC, silakan masuk ke sini. Kalau masih belum puas, kami layani juga kalian di TikTok. Sebentar lagi akan saya buka mode untuk HP. Yuk, kalau kalian punya keilmuan, jangan hanya berani jago kandang, silakan masuk ke JCC atau di TikTok di channel ini, di JCC Official. Kita tunggu ini, mumpung Mas Juma belum tidur, Ustaz juga belum tidur, kita sediakan waktu dan kesempatan buat kalian. Yuk silakan datang ke JCC. Dan juga untuk si Sangkakala, silakan naik ke atas Sangkakala. Kami aja baik-baik. Jangan berani di live komen ya. Silakan Mas Andi. Oke. Anak-anak begitu nggak ada ilmunya. Dari dulu begitu muter-muter aja. Ya inilah saya bilang tadi bahwa ya orang yang kayak gini tuh bahasa Indonesianya masih Senin Kemis. Itulah. Ya. Oke lah kalau begitu ini kita sudahi dulu baru kita kembali ke format kita diskusi lintas agama. Saya beri kesempatan ya Pak Julia kepada Ustaz Tata untuk menutup live kali ini yang kita tadi beri topik bahwa kisah saudara kita Wayan Mahendra dari Hindu, kemudian mencoba mempelajari Bible, ragu terus kemudian dia ateis, kemudian dia mempelajari Al-Quran, alhamdulillah dia bersyahadat bersama istri dan keluarganya. Kira-kira begitu Ustadz, silakan Ustadz Tata ditutup. Terus kemudian kita lanjut diskusi sebagaimana biasanya. Gurunda Juma gak ada? Gurunda seperti di sana udah jam tengah malam. Oh, ya, oke. Baiklah, kami tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kajikan ya di sini, kegiatan-kegiatan kami seperti sekarang ini mulai dari debat, tausiah, itu semuanya mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Ya, semua kegiatan-kegiatan kami di JCC. Dan di sini enak ya, mau debat monggo. Bahkan ada tanya jawab setiap malam, siang ada. Ada Gurunda Juma, nanti kalau tidak ada beliau, saya mewakilkan juga. Tanya jawab sepuasnya. Jadi bukan hanya perdebatan. Kalau ada orang ingin bertanya tentang seputar Islam, kami juga ada. Ya, kajian-kajian kami, diteruskan tanya jawab, fitnah-fitnah terhadap Islam, ditanyakan, tidak harus debat di sini ya. Kalau takut debat, bertanya saja boleh.
Nah, seperti itu. Daripada koar-koar ya. Karena bagi kami itu Islam itu di luar sana itu. Kenapa kalau dulunya tidak berkembang? Karena diberitakan tidak baik. Nah, makanya kami mengadakan Zoom di sini, siap menjawab, menjelaskan. Kalau ada yang tidak paham tentang Islam, baik Al-Quran, hadis, ya kami siap untuk menjelaskan sesuai apa yang ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Saya juga berterima kasih kepada para netizen yang ada di live-nya masing-masing, yang sekarang lagi live di JCC. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Dan juga kami minta maaf kalau ada kata-kata dari kami yang kurang enak misalnya, baik disengaja atau tidak, ya kami minta maaf. Juga kepada yang hadir di Zoom, banyak di sini termasuk guru-guru saya, abang-abang saya semuanya, kami mewakili JCC. Terima kasih. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Udah Bang Andi, mau ditambah sedikit? Enggak? Ditutup aja Ustaz. Oke. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti ya teman-teman. Stay tune di Menara Siar masing-masing. Jangan kemana-mana. Terima kasih ya Pak Wayan.